Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Suryabudiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini seperti reunian, seperti sudah lama tidak bertemu banget dengan sahabat. Sebetulnya udah saya anggap seperti keluarga saya sendiri ya. Dalam artian dia nggak tahu sih dia mau nganggap saya keluarga atau enggak, tapi saya menganggap mereka adalah keluarga saya. Saya sudah menganggap mereka sebagai bagian hidup perjalanan karir saya secara personal ataupun di keluarga. Yang pasti hari ini saya kedatangan sebuah grup band dan juga seorang personal yang sangat humble juga dari masing-masing personal. Dan alhamdulillah hari ini sudah kedatangan 3 orang personal dari 5 orang personal dari sebuah grup band yang bernama ini aja, kasih kisikinya seperti ini lagunya. Dan walau langit tanpa awan, tiada pelangi setelah hujan. Ya, siapa lagi kalau bukan Batiga. Nyanyinya tadi nadanya kurang sedikit naik tuh. Ya nggak apa-apa. tapi ngomong-ngomong Batiga itu semacam apa ya? Macam makanan. Keluarga, Kang. Kita tuh keluargamu, Kang. Enggak. Macam marga. Enggak. Dia ngaku-ngaku, Mas. Ngaku-ngaku. Sudah ada Yunan, DC dan juga Riosa di Ruang Cerita Fajar hari ini. Apa kabar teman-teman? Sampurasun. Rampes. Aduh. Aing mau. Sebelum kita bahas tentang dunia permusikan, apalagi tentang Batiga, saya pengen tahu dulu nih dari masing-masing personal nih. Udah kita kan menuju di 6 bulan di kala pandemi COVID-19. Pasti kalian punya cerita masing-masing yang berbeda kan. Riosa masih tetap mengajar di salah satu SD, kemudian juga Yunan menjadi budak perporat di salah satu BUMN. Begitulah. Dan DC konsisten dengan bermusik seperti itu kan. Bagaimana sih ada nggak sih hal positif apa ya di balik pandemi ini yang mungkin bisa kalian petik dari masing-masing personil yang sebelumnya mungkin belum pernah dialami tapi sekarang menjadi hal positif, baik itu kedekatan antara kalian dengan Tuhan ataupun dengan pacar ataupun secara conference dengan keluarga, seperti itu sih. Ada nggak sih dari masing-masing personil? Mungkin dari siapa dulu? Yunan, DC atau Riosa? Yunan. Yunan dari Yunan. Boleh. Kalau aku pribadi banyak sih ya, positifnya lebih banyak sih aku rasa, karena yang tadinya mungkin kita frekuensi ketemunya itu udah sedikit, komunikasinya sedikit, tapi gara-gara pandemi karena kita mungkin kangen, ada frekuensi komunikasinya sama keluarga, sama teman-teman itu jadi semakin intens kan. Kayak misal contoh, kalau misal kita bicara tentang Batiga gitu kan, setelah ada waktu kemarin COVID sampai sekarang pun kita malah semakin produktif ya. Artinya kita malah bikin lagu, terus rekaman lagu di kos masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi banyak positifnya sih. Kita harus ambil positifnya lah. Kita harus ambil positifnya. Oke, itu dari Yunan. Kalau dari DC sendiri gimana, C? Menyikapi pandemi ini hampir 6 bulan nih, dikala ya pasti banyak lah hal-hal ya yang DC alamin. Gimana ya, Kang? Ngeri. Sorry, Desa gak nge-freeze. Nge-freeze-nya gak enak banget, sumpah. Oke, sambil nunggu. Kalian nge-freeze semua. Oke, gimana, Ci? Udah belum? Udah. Aman. Oke. Ngeri-ngeri sedap sih, Kang. Biasa. Karena kan aku sendiri cuman bergantung dari musik istilahnya. Jadi penghasilan semua dari musik. Jadi ketika PSBB ini ya udah
habis semua. Outlet pada tutup, terus event-event pada batal, pada pospon. Ya udah, cuman bisa bertahan. Untung kemarin sebelum ada PSBB nggak boros-boros amat. Jadi bisalah dialokasikan untuk seperti ini, walaupun sebenarnya itu tabungan. Terus ya gimana aku bisa nanggepin dengan positif aja. Jadi kayak sebenarnya dari PSBB ini yang dari dulu aku keluar terus, sekarang jadi di rumah terus, jadi mikir wah ngapain ya, udahlah bikin, akhirnya belajar aku. Dulu sempat belajar DAW itu kayak Logic, Nuendo, pokoknya buat produksi musik itulah. Akhirnya iya, kita nge-freeze lagi. Jadi bermacam-macam konten. Terus salah satunya juga akhirnya Batika juga akhirnya produksi lagi. Walaupun ya produksi demo lah istilahnya. Begitu. Oke, itu dari segi DC. Kalau dari Kang Riosa sendiri gimana menyikapi pandemi COVID-19 ini di hampir 6 bulan? Kalau aku sih mungkin nggak usah cerita, kamu udah tahu cerita aku ya, Kang. Tapi kan teman-teman pendengar cerita yang lain belum, gitu kan? Iya, siap. Yang pasti sih dengan adanya pandemi ini kita harus lebih kreatif sih. Memang kalau dari saya sendiri ngajar masih berjalan, karena memang di bidang pendidikan itu kan mungkin hanya dialihkan saja dari yang biasanya live class jadi daring gitu kan. Nah, makanya di sini ya kreativitas saja yang harus dikulik. Makanya kalau kita bicara masalah kebersamaan dengan Batiga, kita tetap bikin karya. Jadi nggak ada kata berhenti untuk berkarya gitu. Artinya tetap bikin karya aja supaya kita juga tetap produktif. At least ya semoga pandemi segera kelar ya. At least paling enggak di akhir tahun lah kita bisa menelurkan karya untuk teman-teman dan halayak ramai. Amin. Oke. Aku tahu Batiga adalah dari aku pada saat di kuliah di Jogja gitu kan. Sebetulnya Batiga ini kalau nggak salah, koreksi kalau misalnya. Kamu kuliahnya ya? Hah? Kenapa? Di Stikes toh kamu kuliahnya? Koreksi kalau aku kurang tepat, tapi setahuku Batiga ini ada mungkin dari kalian pertemanan mungkin SMA kah atau bagaimana, tapi koreksi kalau aku kurang tepat. Tapi yang pasti kalian sudah di Jogja itu nama Batiga dan teman-teman masing-masing personal sudah sangat famous lah di mata masyarakat Jogja gitu kan. Dengan karya-karya kalian apalagi kan punya fanbase sendiri, Batigaable nama fanbase kalian. Nah, tapi sebetulnya dari antara kalian masing-masing personal sendiri, bagaimana sih cara kalian mengatur ego antara satu sama lain? Bagaimana kalian mengatur waktu kalian selama ini dari awal kalian karir sampai sekarang untuk tetap bisa bertahan hingga sekarang? Mungkin pastilah naik turun, pasang surut ataupun gerigi ataupun banyaklah permasalahan yang mungkin kalian pernah alami. Tapi bagaimana sih kalian menyikapinya masing-masing personil hingga sekarang masih bertahan di dunia bermusik? Dan kemarin juga kan kalian menjadi bagian dari Levi's juga kan, juara 1 waktu itu kan di 2018 kalau nggak salah ya. Nah itu gimana hingga sampai saat itu? Gimana sih teman-teman, bisa diceritain? Mungkin siapa yang mau berkenan cerita? Yunan. Oke, kalau memang sebetulnya main musik ngeband sama Batiga dan kita rasa sama semua ya, apapun kita berkelompok untuk menjalankan sesuatu tujuan itu pasti sama aja kayak orang pacaran, sama aja kayak orang berkeluarga gitu kan. Ya ada pasang surutnya, ada egoisme masing-masing dari tiap personil gitu. Tapi kalau sampai hari ini justru kadang itu sih yang bikin kangen gitu. Yang selalu, karena itu kan sebetulnya proses pendewasaan juga kan. Akhirnya kita
punya sudut pandang yang berbeda karena ada perbedaan argumen, misal perbedaan ide. Ya kalau menurut saya pribadi dan saya yakin ke teman-teman yang lain juga, ya justru yang bikin sekarang Bat3 bisa bertahan itu karena kita nggak pernah baik-baik aja. Yes. Selalu ada obstacle gitu yang siap menanti kita di depan gitu. Dan dari semua masalah itu kan akhirnya ya itu tadi kita jadi belajar. Kita akhirnya jadi bisa menyimpulkan oke, berarti sesuatu yang baik ternyata yang seperti ini, yang kita buang misal yang seperti ini gitu. Jadi yang membuat hari ini Bat3 masih bertahan karena karena kita tidak baik-baik saja sebetulnya gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kita belajar terus lah. Ada yang mau nambahin? Mungkin kalau aku sih ini Kang kalau aku sih lebih ke yang buat kita bertahan sampai sekarang karena kita masih ingin berkarya ya. Jadi apapun respon dari orang, kita tetap berkarya aja gitu. Karena memang kalau misalkan kita punya dedikasi kita ke karya kita itu. Udah kita lakukan aja. Apapun hasilnya kita serahkan sama Tuhan gitu. Yang pasti kita tetap harus berkarya, jangan pernah berhenti. Itu aja sih. Termasuk semangat berkarya itu kan lahir juga dari Kang Fajar juga kan. Kang Fajar kan nggak pernah berhenti untuk kreatif loh. Serius loh. Kang Fajar itu ya Yun ya, C ya. Ya Kang Fajar itu kenapa hari ini masih bisa survive ya kan? Dalam segala bidang bisa ya karena Kang Fajar punya konsistensi sih. Kan itu yang paling penting. Dedikasi dan konsistensi. Setuju. Kamu makasih juga Kang sama Bat3. Iya. Kamu jasa Bat3 itu banyak buat kamu ya. Allah. Kamu harus makasih. Enggak. Kang Fajar jasanya juga banyak banget buat masing-masing personal kita juga Kang Fajar banyak banget lah. Nah, serius banyak banget. Jadi for information teman-teman. Dan keluarga ya. Alhamdulillah. Kang Fajar dan keluarga. Iya. Jadi for information teman-teman Ruang Cerita, jadi salah satu syarat masuk jadi fanbase-nya Bat3 adalah harus sombong. Jadi saya masuk salah satu masuk syarat dari fanbase-nya Bat3. Sombong iya, udah ya gitulah. Masuk gitu kan. Bisa nyanyi bisa lah gitu kan. Meskipun ya agak fals-fals gak apa-apa, yang penting bisa nyanyi. Agak atau banyak nih? Agak atau banyak diperjelas. Iya. Dan DC, Yunan, Kang Riosa juga membantu selain di luar Bat3 kan juga kan bantuin teman-teman untuk Papua juga dari 2015 sampai sekarang. 15 ya. Nah, tapi waktu pada saat kalian berkomitmen DC, Yunan, Riosa, waktu itu siapa dulu yang ke Jakarta duluan ya? Aku lupa. Tapi bagaimana kalian Riosa duluan. Nah, Riosa, bagaimana terus kemudian dilanjut oleh Yunan dan terakhir dilanjutkan oleh DC gitu kan? Bagaimana sih kalian? Oke Kang, kita berkomitmen tetap berkarir tapi ke Jakarta juga dengan masing-masing profesi sekarang seperti itu. Nah, awalnya mungkin aku nggak tahu ya, apakah ada masing-masing personil keraguan untuk tetap berkarir dan hingga sekarang masih tetap survive tuh gimana sih? Mungkin DC? Sebenarnya kalau tentang Riosa berangkat ke Jakarta itu kita udah ngomongin itu udah berapa bulan sebelum Riosa berangkat ya. Yang waktu di dekat Hartono itu kita ngobrol di kafe apa itu. Pokoknya intinya tentang Riosa mau pamit. Riosa mau ke Jakarta bla 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 bla. Ya udah jadi mikir gimana ya. Tapi sebenarnya Bat3 sendiri maksudnya kalau aku pribadi lebih ke serius santai ya. Jadi kayak toh setelah Riosa pergi juga ini masih berjalan juga gitu loh. Iya. Oh dengan sekarang kita mencar-mencar juga masih ada juga jalannya gitu. Iya. Jadi kayak ya gimana ya? Serius tapi santai sih Kang. Oke. Jadi ngalir aja kalau menurutku. Mengalir aja ya. Gitu ya di mana ada momen, ya kita gas. Tapi ketika kita, menurutku gimana ya ini di umur kita ini lagi proses pengembangan diri di proses kita nyari duit jadi kayak
ya udahlah sama-sama ngerti ya, karena basic kita dari awal juga sebenarnya kita band-bandan juga karena temenan band-bandan akhirnya udah seriusin bla 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 bla. Bukan yang ini harus itu. Jadi kayak nyantai. Oke. Itu. Ada yang ini Kang, aku nambahin juga karena ya Batiga itu kan masih ada Luke sama Talca kan. Betul. Luke posisi di Medan sekarang. Oh, Talca di Medan. Oh, Luke di Medan. Medan perang. Di Medan, terus Talca di Jogja. Ya kan? Jadi apa ya? Sekali lagi sih memang apa namanya? Batiga tetap menjadi prioritas kita. Yeah. Cuman artinya ketika mungkin kita nanti punya apa yang kita lakukan tuh punya impact yang lebih, itu ya bonus sih. Ya, bonus buat kalian ya. Itu juga bonus. Iya, bonus buat kita dan buat teman-teman yang lain juga. Tapi artinya meskipun kita berada di jarak yang jauh, jadi yang di Jakarta ini cuma bertiga nih, aku, Yunan sama DC doang nih sekarang. Iya. Tunggu catatan. Yunan itu bukan Jakarta, Kang. Yunan itu Bekasi. Jauh. Gak apa-apa. Seenggaknya kan pernah tinggal di Setiabudi, Kang. Kalau DC Riosa kan emang masih masuk Jakarta. Yunan tuh Bekasi. Enggak ya, aku Tangsel ya. Oh, sudah Tangsel ya. Tangsel. Mau pindah 3 raksa lagi, Riosa. Aduh. Oke, terus Kang? Apa terus apa? Oh ya. Oke. Nah, tapi dari masing-masing kalian nih. Oh ya, sebelum itu aku mau tanya dulu dong. Kalian di tahun 2017 kalian meluncing lagu Cinta Bertuan, ya kan, yang dimana lagu Cinta Bertuan itu menjadikan membawa kalian ke gerbang pintu menjadi juara pertama Levi's Han kalau nggak salah ya, betul ya? Levi's Band Han. Dan akhirnya lagu Cinta Bertuan itu di remake ulang dengan nuansa yang berbeda gitu kan, dari yang aku tahu di 2017 yang mungkin lebih ke beat yang lebih slow, tapi yang di sekarang tuh lebih apa ya, nggak tahu jazz atau apa bilangnya. Tapi kenapa kok kalian memilih lagu Cinta Bertuan untuk menjadikan itu single yang andalan kalian untuk di Levi's itu sendiri? Oke, Yunan. Sebetulnya kalau proses kenapa Cinta Bertuan, kita waktu kalau di Batiga itu secara internal kita memang kita ada ini musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah. Voting. Kita biasanya punya kandidat beberapa materi, misalkan punya beberapa demo, itu kita biasanya prosesnya kita hiringkan ke beberapa teman-teman, terus MD radio misal, saudara dari kandidat itu biasanya nanti mereka yang memilih. Nah, setelah itu baru biasanya dari internal kita yang mikirin nih, oke, kalau misal single yang ini nanti kita mau bawa kemana kampanyenya, misal isu yang mau kita angkat apa, cara promosinya seperti apa. Kalau kita nilai itu cukup ideal, itulah yang akhirnya kita pilih. Jadi waktu itu memang setelah proses panjang berbulan-bulan, kita menentukan Cinta Bertuan karena apa ya? Mungkin di antara kandidat lagu yang lain yang paling mudah diterima di telinga kali ya, Mas Rio saya. Oke. Betul. Oke, jadi waktu itu apa aja kandidatnya? Cinta Bertuan, Hey Jomblo, Cinta Bertuan, cinta apa lagi, Yun? Apa ya waktu itu ya, Cinta Bertuan, Cinta Diam-Diam, terus lupa. Pokoknya banyak kan. Lagu sendiri nggak apa. Ini Yunan KW nih. Yang di submit ke Levi's memang lagu itu. Oke. Lagu itu. Jadi dari pihak Levi's-nya juga tertariknya ke lagu Cinta Bertuan untuk kita rekam ya. Terus kita dapat support yang luar biasa juga karena saat itu kan kita juga bareng sama Universal Music Indonesia. Terus habis itu sama Lale Ilman juga nge-produce kita. Alhamdulillah. Jadi emang banyak pengalaman sih di situ. Banyak banget pengalaman dan banyak relasi juga nambah akhirnya. Dari semua lagu
lebih banyak siapa sih yang berkontribusi untuk mungkin lirik ataupun aransemen ataupun hampir semua dimusyawarahkan bareng-bareng atau gimana tuh biasanya ide awalnya? Yang paling banyak itu untuk Batiga Kang, 95% DC Kang. Oh iya. Gimana C? Itu C? Dulu enggak ya. Sama aja kok. Semua kan, semua berpartisipasi. Yang lain terima beres kan. yang pusing DC, yang lembur DC. DC kayak dari semua personnya paling diem kali ya DC ya. Dia tuh ini Kang, di depan kamera aja Kang. Music director kita juga soalnya. Jadi memang kalau kita boleh kasih kisi-kisi ya, emang dari Batiga sendiri itu kita udah uploadin juga nih yang bertugas ini bertugas jadi apa gitu. Kalau untuk di Batiga memang kita punya DC juga yang di situ jadi frontman-nya lah gitu. Untuk musik director. Buat director musiknya gitu. Makanya kita ya tetap terlibat semuanya, tapi artinya yang gagas banyak musik gambaran musik gitu. DC sih. Oke. Kalau Yunan terima beres lah ya. Jadi prosesnya sebenarnya simpel sih Kang. Kalau di Batiga kita masing-masing personil punya lagu, mentah kan kita kirim, nanti kita bahas. Oke, yang ini kayaknya perlu revisi dari segi lirik. Nanti kita revisi semua. Habis itu nanti yang ngerjain musik DC, habis itu nanti kita juga yang ngasih referensi C. Bisa nggak nanti referensinya kira-kira warnanya kayak gini, bikin gini musiknya. Nanti DC yang explore itu semua, dia yang eksekusi. Nanti baru dikirim lagi ke kita hearing lagi. Semisal ada yang nggak cocok, nanti kita kasih masukan lagi, baru dirubah lagi sama DC, diimprove lagi sama DC. Gitu sih Kang prosesnya. DC, kalau DC sendiri nih, biasanya kalau memproduce dalam artian untuk satu lagu itu mungkin dibutuhkan waktu berapa lama sih? Atau satu hari atau di kala malam hari kah? Mungkin sambil waktu tenang atau bagaimana C biasanya C, dalam berproses musik itu C, untuk Batiga sendiri? Kalau aku itu semua kembali ke mood ya Kang. Jadi kayak mood tuh nggak bisa dipaksain. Jadi ketika aku bisa nih tiba-tiba dapat gambaran bang bikinin bla 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 bla, ya udah langsung aku garap. Tapi ketika aku udah mentok, udah macet, aku tinggal dulu ngapain. Bang, yowes bang. Gitu bang. Biasanya sih aku kalau dari segi waktu biasanya lebih ke sore sampai malam ya, sampai capeknya. Oke. Kalau proses kreatif ya. Sampai subuh kalau DC Kang. Nanti biasanya gini Kang, nanti aku kalau bangun tidur mau ngantor kan 5:30 kan, buka email kan, itu nanti email udah demo dari DC, revisi 1 gitu judulnya, kalau enggak nanti revisi 2. Itu kan luar biasa kan? Luar biasa ya DC. Ya sih ini kenapa bisa jadi banyak ke aku ya karena kita kan sekarang udah mencar-mencar nih, jadi sebenarnya kalau emang proses dari dulu ya kita bareng-bareng terus. Cuman kebetulan aku tahu diri, aku nggak ngapa-ngapain di sini. Maksudnya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Sisi positifnya dari pandemi, karena DC itu jarang keluar kota sekarang. Lebih banyak di rumah. Jadi bisa dipegang sama DC. Biasanya tuh dia sibuk banget. Jadi kayak handle. Sebenarnya lebih ke buka awalan depan sih Kang. Jadi aku punya, gambarannya gini, bro, gimana kalian? Barulah masuk. Semua ambil bagian lah. Semua ambil bagian ya. Dia tuh translator otak kita Kang. Iya. Kalau Yunan translator apa dia? Nggak tahu. Bahasa Jawa, translator bahasa Jawa. Tapi Yunan termasuk membantu juga sih Kang. Maksudnya ketika aku butuh tolong take piano, take keyboard, dia kirim perang dari situ. Itu mulai mancing juga sih sebenarnya. Dari permainan Yunan. Jadi kayak ya di Batiga tetap Batiga, nggak cuma aku tok gitu loh. Nah, walaupun proses kreatifnya mungkin aku garap, cuman ya karena isiannya kan tetap teman-teman kan, maksudnya tetap anak-anak Batiga. Jadi ya seperti itu.
Itu dari segi musik sih Kang. Kalau dari segi lirik, yang lirikus handal itu si Talca sama si Riosa. Jadi biasanya segala revisian dari segi lirik itu biasanya dari Talca. Talca sama Riosa. Anaknya sastra banget memang kalau mereka berdua Kang. Iya, sastra banget lah, kelihatan banget ya mukanya. Mukanya tuh ini Kang, Ono Coroko. Aduh. Tapi teman-teman, aku juga pengen tahu nih, ataupun teman-teman pendengar Ruang Cerita yang pengen tahu masing-masing personal Batiga, kalian bisa follow Instagramnya di Batiga dulu, Batiganya @batiga_official. Kemudian juga masing-masing masing-masing personil juga boleh. Di vokal ada Riosa, Instagramnya @riosaoctav. Kemudian juga ada DC di Andreas DC. Ya kan, C? Bener ya, C? DC bukan DC. DC, iya DC. Sorry. Andreas DC. Kemudian juga Yunan Patra Yuangga Instagramnya. Iya. Nah, terus ada lagi. Oh iya, Luka Octaviandri. Emang kita cuma bertiga. Oh iya, maaf. Ya sorry. Luka itu Instagramnya? Luka Octaviandri. Luka Octaviandri. Terus satu lagi. Octaviandri. Satu lagi terus Talca Sultanik. Talca Sultanik. Oke. Iya. Talca Sultanik. Nah, kalau kalian manggung, siapa sih yang sering banyak diteriaki fans kalian? Ucok, namanya Ucok. Ucok yang paling banyak fansnya. Sama pengisi utama. Ucok tuh siapa? Ucok itu head production timnya kita Kang, head crew-nya kita. Kok kenapa Ucok yang disebut, yang diteriakin? Ya tahu dia memang dipuja ini kaum Hawa. Maskot lah, maskot kita. Jadi emang kita tuh nggak pernah ini Kang, nggak pernah lepas dari tim production yang luar biasa ya. Jadi mereka semua itu, udah sama sih kayak kita ya, sama keluarga gitu, udah kayak keluarga banget. Makanya di era pandemi kayak gini jarang manggung ini, Apa yang kalian kangenin? Apa yang kalian paling kangenin dari masing-masing personil, Kang? Dari Riosa? Kalau yang paling kangenin sih, kalau aku sih bercandaan di backstage, momen di backstage. Kalau aku yang paling kangen itu. Terus sama makan angkringan atau di burjo atau di warmindo lah, selepas latihan. Itu yang paling paling kangenin kalau aku ya. Kalau yang lain nggak tahu DC coba. Kalau Yunan? Sama sih. Produksi sih yang paling dikangenin itu kan kayak persiapan kita latihan beberapa hari sebelum manggung, terus obrolan kita, bercandaan kita yang nggak penting di backstage itu paling kangen sih itu. Emang kamu penting kalau di panggung? Iya bener sih. DC. Apa tuh? Hal yang paling dikangenin apa sih? Tentang siapa? Tentang apa nih? Tentang dirimu di Batiga. Yang paling kamu kangenin. Apa ya? Bagus. Bagus, C. Belum. Ya, pokoknya waktu proses bareng-bareng, selain proses kreatif ya kayak misal pas manggung di backstage-nya, terus ketika keluar kota, terus keluar kota tapi transport sendiri, kayak nyetir sendiri, terus bareng-bareng konvoy di hotel ngapain aja, ya begitulah. Waktu itu pernah ya tahun baru di Bali, waktu itu yang si Idit di Bali. Pernah. Di mana lagi? Ya. Perkotanya? Banyak lah. Ya? Banyak lah pokoknya. Banyak. Kita pernah ke Bangladesh juga. Pernah. Bangladesh. Afghanistan gitu kan. Itu kan kamu, Kang. Aduh. Dua pertanyaan terakhir di ruang cerita hari ini sebelum kalian aktivitas lagi. Aja. Oh, satu aja. Satu aja, jangan dua, kebanyakan. Oke, satu aja. Ya enggak lah, dua. Kamu baper sih. Karena waktunya udah mau habis juga soalnya. Oh iya. Kan barengan. Jadi nggak bisa lebih dari 40 menit. Benar.
Gimana? Ayo buruan. Oke, dari masing-masing personil, boleh dong kasih dukungan atau support buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa kembali berkumpul dengan keluarga karena masih berjuang di melawan COVID-19. Dari masing-masing personil, dukungan dari Yunan, DC, dan Riosa untuk mereka semua, baik itu dokter, pasien, suster, relawan, dan lain-lainnya. Boleh dong? Kalau mungkin aku dulu ya. Nah, kalau aku sih gini sih Kang, secara pribadi buat teman-teman nih, ini aku sampaikan langsung yang sekiranya bukan konsultasi lah ya, kita pengen bikin satu proyek kreatif atau apa, yuk kita berkabar. Kalau kita ada waktu yang enak, yang senggang, yuk kita buat apapun itu. Ya, jadi kita sama-sama ya, kita saling support karena memang luar biasa Kang, yang teman-teman yang memang lagi kondisinya terpuruk sekali, mungkin dari sisi dari banyak sisi lah kayak gitu, pasti butuh support dan kita sangat welcome untuk itu ya, kalau dari aku pribadi. Jadi yuk saling berkabar, apa yang bisa kita perbuat bersama-sama, yuk mangga. Nah yang lain monggo. Oke, kalau dari Yunan? Sama sih Kang, idem. Yang penting kalau saya secara pribadi sih, aku pribadi ya dengan tulus dan ikhlas mau ngucapin makasih lah buat teman-teman yang memang selama ini udah bantu gitu kan, yang rela waktunya kebuang mungkin yang harusnya bisa sama keluarga tapi akhirnya harus bantu teman-teman yang mungkin kena dampak COVID dan yang terkena COVID juga. Habis itu ya terima kasih lah. Yang penting buat yang di rumah yang masih beraktivitas seperti biasa, yang penting jalanin protokol kesehatan aja, sama jangan lupa jaga kesehatan. Itu sih. Oke. Dari DC? Nge-freeze. Enggak. Iya, C. Aman. Ya, sama sih intinya. Terima kasih sudah terima kasih sudah berproses untuk menangani COVID ini. Terima kasih waktunya. Terus semangat terus ya, berusaha terus ambil positifnya lah. Oke. Karena kalau cuma negatif terus ya akhirnya stres sendiri kan. Super sekali. Luar biasa. Sebetulnya ini loh Kang, satu hal yang aku salut banget Kang Fajar bikin konten ini. Aku secara pribadi, mungkin teman-teman juga sama. Itu ya sekali lagi kita appreciate sekali. Karena paling enggak kita bisa berbagi di sini. Namanya ruang cerita, ruang berbagi, Sampurasun, ruang sharing. Nah, Rampes. jadi supaya kita sama-sama dapat manfaat lah. Thank you banget Kang Fajar ya. Thank you banget Kang Riosa, Kang DC, Terima kasih, Kang Yunan. Kang Fajar. Secara personal aku juga ngucapin makasih sudah membantu untuk Papua. Secara personal masing-masing terima kasih juga untuk membantu Papua Voice, bantu juga banyak perjalanan karir Fajar secara pribadi dan juga secara keluarga mau menerima Fajar sebagai bagian dari keluarga kalian. Terima kasih juga buat teman-teman semua, sehat-sehat selalu buat DC, Yunan, Kang Riosa. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman fanbase-nya Batiga Ebal yang selalu setia menemani Batiga di saat suka dan duka kalian. Terima kasih kalian sudah menyemangati teman-teman saya, keluarga saya, baik dalam keadaan suka dan juga duka. Dan sekali lagi buat garda terdepan, semangat terus. Dan sebelum mengakhiri semuanya, kita foto virtual dulu Kang. Virtual dulu. Oke, boleh. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Batiga. Salam buat terima kasih. Ria, salam buat Bintang ya. Terima kasih Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.